Aduh, kembali berjumpa dengan saya, Hersuna Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini makin seru ya. Konflik di KPK. Jadi seperti kita udah bisa prediksi bahwa ini kelihatannya kalau situasi makin mengeras, yang terjadi adalah Firly akan berhadapan dengan dua lembaga polisi dan juga masyarakat sipil. Nah, gitu. Dan Pak Jokowi ini yang kita pertanyakan posisinya. Benar hari ini ruangan kerja ada foto-fotonya menunjukkan ruangan kerja sedang kosong nih ya. Jadi ada pemogokan yang dilakukan oleh penyidik dari Polri, dan meskipun dibantah oleh KPK, tapi foto-foto nggak bisa membantah faktanya seperti itu. Dan yang menarik, Pak Jokowi itu menyatakan bahwa jangan gaduh, udah ada aturannya, dan media menafsirkan bahwa itu teguran pada Firly. Meskipun kalimatnya sebenarnya tidak langsung kalau saya baca. Iya, kira-kira begitu. Akhirnya Presiden melihat bahwa ini benar-benar bisa berantakan nih Yes. soal KPK. Karena ada semacam boykot pada Firly yang dari awal karena kasus Anies Baswedan ini. Jadi satu gumpalan pikiran bahwa Anies dizolimi. Kan begitu sinyalnya. Ya, ya, ya. Dan Jokowi itu dari awal tahu bahwa Anies dizolimi, tapi dibiarin kan. Tapi belakangan dia mesti lihat perkembangan terakhir. Jadi kalau kita baca Jokowi bilang jangan bikin gaduh, itu sinyalnya mendua juga tetap kan. Ya, Mungkin ya. dia maksudkan ya udah pecat aja si Endar, tapi jangan bikin gaduh dong. Kira-kira begitu. Jadi tetap hanya mendua nih ya, Presiden. Kalau dari segi permainan politik pasti Listio dia di atas angin, merasa dia Kapolri, dan tugas dia adalah memang mensuplai orang. Jadi sebetulnya kan KPK nggak boleh, KPK cuma boleh menerima, dia boleh minta, tapi dia nggak boleh mulangin. Itu nanti itu kan soal administrasi ya dipulangkan. Tapi kalau polisi bilang enggak, dia kita tugaskan di situ kok. Itu soalnya tuh. Lain kalau KPK udah mandiri, maka dia bisa bilang kita nggak perlukan lagi seorang tuh. Tetap dalam situasi yang tidak normal, polisi melihat bahwa KPK ini masih perlu diperkuat. Jadi adalah hak Sigit untuk menempatkan orang. Jadi pertama hak untuk menempatkan orang ada pada Sigit. Hak untuk menolak tidak ada pada Firly. Jadi Firly sebetulnya terjepit juga dalam prosedur. Tapi yang paling terjepit adalah Jokowi. Dia nggak tahu bagaimana mengimbangi tekanan publik supaya Endar itu tidak dipecat, dan dia pakai kalimat normatif. Ya asal jangan bikin kegaduhan. Kira-kira begitu. Tetap kita mesti lihat bahwa Jokowi masih mendua dalam soal itu. Yes. Ya, kan sebenarnya poin utamanya bukan soal gaduh atau tidak gaduh. Poin utamanya adalah para penyidik ini, ya kan, begitu menolak Firly untuk mentersangkakan Anies, begitu, dan kemudian dikembalikan. Itu kan yang kemudian jadi persoalan utama. Kalau misalnya katakanlah Endar itu melakukan pelanggaran etik dan dikembalikan ke Polri, saya kira ya itu kasusnya berbeda. Tapi ini yang jelas bahwa mereka ini menolak mentersangkakan Anies, dan kemudian kembali Firly melakukan bersih-bersih lah gitu supaya dia bisa leluasa. Ya itu yang dibaca sama Firly. Kan Firly membaca ini kan soal penolakan pada Anies. Yang demikian juga Jokowi ingin menolak Anies. Jadi satu paket. Jadi Firly membaca itu sebagai kasus yang khusus, yang kasuistik aja. Sementara Sigit melihat ini bukan soal kasuistis, tapi hak kami untuk menempatkan orang. Jadi ada dua keadaan di situ. Keadaan pertama yang betul-betul politis, keadaan kedua yang betul-betul profesional. Keadaan pertama itu dialami oleh Firly, keadaan kedua yaitu yang dimaksudkan oleh Kapolri. Kapolri nggak ada urusan dengan Anies, dia cuma bilang enak aja lu orang gua taruh di situ, begitu ada kasus politik lu balikin ke gue, kan kira-kira begitu kan. Nah, Jokowi tetap ada di dalam, ya kita sebut aja ini Jogen bermain 3 kaki, bahkan tuh bukan sekedar 2 kaki. Nah, kalimat Jokowi itu nggak ada poinnya sebetulnya. Ya memang pakai prosedur, tapi prosedur yang dimaksud apakah benar prosedur pemecatan? Soalnya kan pemecatan saudara Endar itu didasarkan pada keputusan etis atau memang hak prerogatif yang dalam tanda kutip hak istimewa dari Firly karena nggak suka Endar menolak untuk menyidik atau melakukan penyelidikan. Jadi Pak Jokowi juga mesti firm dong, kasih tahu bahwa dia kan sinyal Jokowi mau mengatakan ya udahlah, kalau saya nangkap dia mau bilang ya tapi jangan sampai ngaco begini dong saudara Firly itu. Jadi Firly ditegur karena tidak sempurna prosedurnya, bukan kira-kira begitu aja tuh gampangnya tuh. Nah kalau Sigit ya nggak mungkin
kan nggak mungkin Pak Jokowi menegur Sigit, kan Sigit pasti udah lapor duluan kan. Jadi kira-kira begitu. Nah, kita anggap aja Jokowi pemain aman. Dua-duanya bisa ditafsirkan sebagai Jokowi nggak berpihak, padahal dari awal dia berpihak pada Firly kan begitu. Jadi ini sebenarnya sebagai operator, katakanlah gitu, Firly nggak bisa menerjemahkan dengan bagus gitu, mainnya nggak main cantik gitu ya. Nah, itu intinya. Kalau Firly main cantik, ya Jokowi nggak akan berkomentar. Ini kan udah di ujung, baru Jokowi berkomentar. Jadi kita tahu Jokowi sebetulnya mau silent operation lah kira-kira. Nah, sekarang terbuka seperti biasa, watak Jokowi muncul. Wah, dia mau cari simpati publik. Jangan begitu dong ya. Itu artinya Firly yang disalahin, salah. Jadi Firly disalahin karena nggak main cantik. Bukan Firly disalahin karena nggak sesuai dengan Jokowi. Jokowi tetap memakai Firly untuk kepentingan politiknya, tetapi Firly gagal untuk berdiplomasi, memperhalus permainannya. Kan terlalu kasar untuk memecat Endar. Jadi hal-hal itu yang saya kira mesti kita ucapkan sebagai keterangan analitis kita, keterangan FNN terhadap kasus ini. Kalau kayak gitu sebenarnya jadinya misi untuk mentersangkakan Anies ini jadinya harus dibatalkan dong. Ini mission abort gitu loh mestinya ya, Bung Rocky, dengan situasi seperti sekarang ini ya. Iya, ya mestinya misinya itu mungkin 3 minggu lalu udah selesai. Kalau Endar nggak diperlihatkan sebagai disingkirkan dengan cara yang kasar kan itu kan. Jadi sekarang ya misinya nggak selesai. Jadi ini namanya missing in action. Bukan mission accomplished, tapi mission in action. Nah, sebagai orang yang terdesak oleh opini publik, ya Jokowi pasti berpihak pada opini publik, ya seperti biasa lah. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau ada kasus ribut-ribut ini, apapun yang harus disalahkan adalah Firly, ya. Ya, Firly karena salah menerjemahkan batin Jokowi. Kira-kira ini kan membaca batin Jokowi ini sebetulnya kan. Firly mungkin merasa ini absolut, berarti kalau buat timpa si Endar juga itu pasti Jokowi akan dukung. Ya nggak begitu, watak Jokowi lain. Jokowi itu politisi yang makin lama makin canggih dalam kecemasan yang makin canggih. Jadi makanya itu saya kira ya Firly ini makomnya belum sampai di situ. Dia baca yang begini aja dia belum bisa gitu ya. Ya karena dari awal Firly udah pasang personeling maju terus itu kan, dia nggak berpikir bahwa opini publik bisa berbalik itu. Jadi dia di belakang layar pasti disuruh orang buat negur Firly, kamu dibilangin main halus, main kasar, gue yang bisa kena nih, gitulah. Ya. Oke, dengan cara begini berarti kasus ini kalau itu hitungan yang normal ya, Bung Rocky, nggak akan berlanjut dong kalau udah begini. Kalau tetap berlanjut kan publik sekarang sudah kehilangan kepercayaan terhadap satu lembaga kepolisian, dan ini kan transparan gitu dengan penolakan Endar ini, dengan membangkangnya Endar dan kemudian diikuti oleh para penyidik Polri kan. Semuanya jadi transparan gitu. Kalau tetap dipaksakan, ini yang dampak buruknya pasti bukan hanya pada Firly, tapi pada Pak Jokowi. Ya saya kira kasusnya berhenti. Jadi kasus Anies di KPK berhenti, bukan Aniesnya yang berhenti sebagai kasus. Anies tetap sebagai kasus bagi Jokowi itu. Ya karena itu mulai diupayakan cara lain untuk menyingkirkan Anies. Ya kalau itu soal politis kita oke aja, kan ini permainan politik ya biasa. Anies mau disingkirkan dengan cara apa misalnya, dengan mengumpulkan kembali koalisi besar untuk menghalangi Anies, itu kalau itu bagus saja, biasa kan. Ini soal kecanggihan dan kecerdikan berpolitik. Tapi jangan pakai KPK, itu yang kita maksudkan. Kalau pakai KPK ya semua orang bisa bilang banyak betul kasus yang kalian sembunyikan di situ kok. Jadi sekali lagi biarkan politik itu menyelesaikan pertandingannya di track politik, jangan di track hukum kan. Itu yang kita mau pisahkan. Sekarang ada problem Anies misalnya udah dihentikan kasusnya, tetapi tetap Jokowi ingin singkirkan Anies dengan cara lain tuh, dan kalau itu kita anggap rusak, kan permainan politik gitu. Jadi bagian itulah. Jadi Firly udah selesai itu. Harusnya Firly mengatakan saya gagal menjalankan operasi khusus, maka saya mengundurkan diri. Maksudnya Firly begitu datang ke publik itu. Dengan cara itu dia selamat juga ya, karena sekarang yang jadi sasaran kemarahan publik sekarang ini Firly gitu, dan yang konyolnya dia tidak hanya dilawan oleh eksternal dalam hal ini publik, tapi internal juga yang rame-rame menyalahkan ini. Gara-gara Pak Firly kita semua kena getahnya juga di dalam KPK itu kan, begitu jadinya. Iya, kita bisa baca lah, feeling ngomel pasti sialan gue ditugasin kok tiba-tiba Jokowi
apa namanya ke kritik gue gitu atau sindir gue ya memang begitu keadaan kan mesti Pak Firly mengerti keinginan politik Pak Jokowi adalah Anies tidak ikut pemilu itu keinginan politik. Ya. Terjemahannya adalah lakukan secara diplomatis, jangan bikin gaduh. Kira-kira gampangnya begitu. Udahlah kita anggap aja bahwa itu Anies ditutup kasusnya di KPK sehingga terjadi persaingan politik Anies versus Prabowo misalnya itu kan lebih fair tuh. Jadi koalisi besar lawan koalisi perubahan udah. Jadi publik tinggal lihat kemampuan berargumentasi antara Anies dan Prabowo atau antara koalisi perubahan dan koalisi besar ini kan. Dan ini masih panjang tuh. Megawati juga masih kasih sinyal-sinyal kecil seolah-olah ingin mengganggu tapi punya kepentingan juga untuk ikut terlibat di situ. Jadi bagian ini kita anggap udah konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya Firly mesti karena dia malu dia mesti mundurkan diri dong. Kan itu fairnya begitu kan. Jadi Firly juga bisa bilang saya sebetulnya udah selesai juga tugas di sini karena tugas terakhir saya adalah soal Anies dan saya gagal maka saya balik lagi pergi pada kepolisian sebagai purnawirawan misalnya kan begitu. Jadi Pak Sigit dilega juga tuh nggak ada ketegangan lagi antara institusi Polri dan KPK. Kalau ketegangan itu berlanjut itu memberantakkan semua hal kan. Dan banyak maling-maling yang merasa bagus juga nih KPK bubar karena Firly salah melangkah dalam soal Anies. Iya, ya. Dan kebetulan ini kan memang sudah mulai tahun ini udah mulai ada seleksi ya, udah mau akan dibentuk tim panselnya untuk komisionernya KPK gitu. Yes. Ya. Tapi saya tanya sekali lagi, Anda yakin bahwa meskipun ini kasusnya udah kebongkar gitu, kalau kayak orang kalau kita analogikan sebagai pencuri betul-betul ketahuan ditangkap oleh kamera CCTV yang begitu besar gitu, ini kasusnya betul-betul dihentikan atau akan tetap dicari jalan lain di KPK maksudnya, bukan dari sisi politik dalam kasus Anies ini? Kelihatannya masih ada tuh, cari jalan lagi kan. Cuman kan Firly pakai jalan utama sehingga terlihat. Pasti jalan tikus masih banyak tuh. Jadi mungkin nanti juga Jokowi paham itu, tapi terusin, tapi jangan pakai cara Firly ya. Kira-kira begitu kan. Dan nggak mungkin soal Anies ini sekedar dihentikan karena tekanan publik. Tetap Anies akan jadi ya tulang yang mengganggu apa namanya? Ada tulang dalam daging gitu, bukan duri dalam daging aja itu tulang. Yang salah letaknya dalam perspektif kekuasaan tuh. Tapi kan kita mau supaya demokrasi ini terbuka dan harusnya kan Pak Jokowi bilang udah ini selesai karena saya tahu di situ ada masalah politik. Itu yang orang tunggu. Kan nggak mungkin Jokowi nggak ngerti bahwa di situ ada masalah politik. Dia cuma ini soal prosedur, ini bukan soal SOP. Kalau soal SOP dari dulu juga udah selesai. Tetapi karena Firly tetap diberi semacam sinyal untuk menghukum Anies, maka Firly beroperasi terus. Nah, satu waktu mungkin nanti Firly akan tulis catatan harian dia bahwa hari ini sebenarnya dia diterima dan hari ini supaya ada pertanggungjawaban juga kenapa Firly dari awal ngotot hal-hal yang sebetulnya deliknya nggak ada dibuat-buatkan tuh. Bahkan pernah muncul berita bahwa Firly ingin mengubah semacam apa SOP atau hukum acara di KPK supaya Anies langsung ditersangkakan. Memang kita ingin supaya jejak korupsi, potensi korupsi di formula itu dibuka, tapi bukan dengan cara-cara yang jalan tikus begini kan. Kalau memang ada korupsi ya digelar aja perkaranya ini masalahnya. Lepaskan dulu Anies dari beban politik kan gampang kan. Jadi kelihatannya masih akan berlanjut dan itu yang kita tunggu langkah berikutnya apa. Tentu bukan lagi dengan melalui Firly. Kalau Firly mah orang udah anggap lu udah selesai itu. Jadi bagus juga Firly mengundurkan diri supaya ada rapat baru untuk memilih ketua KPK dan ketua KPK itu yang akan kita tunggu. Statement pertama Anda apa terhadap Formula E? Kan mesti ada keterangan pers tentang Formula E kan kasusnya kan udah masuk di situ. Ya. Jadi nanti bagusnya Pak Firly bikin semacam buku putih lah bagi Firly gitu ya. Ini kan pertanggungjawaban dia ke depan kan gitu. Seperti apa gitu. Buku putih tentang Formula E gitu oleh Firly. Pasti ini akan jadi bestseller gitu, kalau jadi ya terbit ke bukunya. Ya, buku putih tapi covernya hitam. Oke. Jadi saya kira ini, tapi ini dari kasus ini saya kira Pak Jokowi masih bisa mengambil keuntungan Bung Rocky. Kalau sekarang Pak Jokowi mungkin maju lebih jauh dengan mendeklar gitu bahwa saya minta kasus ini betul-betul harus dipisahkan dari persoalan politik. Ini kalau ada kasus hukumnya silakan jalan terus gitu. Tapi kalau ini nuansa yang politik sebaiknya segera dihentikan. Saya kira dari situ Pak Jokowi dapat keuntungan banyak loh ini.
Iya, maksud begitu aja kan, statement kecil aja kan, Hmm. bahwa kalau ini kasus politik ya udah jangan lewat KPK kan, Hmm. gampang sehingga orang ngerti ya, oh begitu cara berpikir Jokowi. Tapi nggak mungkin kita lihat itu karena dari Oh awal gitu ya. Jokowi menutupi itu. Oke. Jokowi sama sekali nggak nyinggung soal Formula E. Dia cuma bilang SOP-nya nggak benar. Ya, Jadi ya. jangan SB bikin gaduh. Tetap di kepala Jokowi itu cari jalan lain lah buat hajar Ya. Anies juga dengan motif yang sama. Nah, kita Ya. tunggu aja kejelasan itu kan nanti bakal ada talk show juga sehingga Hmm. sehingga pikiran Jokowi bisa dijelaskan juga. Jangan-jangan memang Firly diminta untuk udah kau berhenti dulu sementara, kalau udah Aha. agak dingin kau balik lagi ke situ kira-kira kan begitu kan berlapis-lapis ini kan pemilu masih lama lah setahun ke depan juga masih banyak kejadian terjadi di istana. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky sudah membantu Pak Firly untuk lebih memahami cara berpikir Pak Jokowi. Salam buat Pak Firly. 90% ya. 90%. Oke.